Mengabdi terkadang bukan tentang seberapa jauh cara yang kita tempuh ataupun seberapa banyak ilmu yang kita bawa. Mengabdi lebih dari itu, tentang bagaimana kehadiran kami sebagai mahasiswa MBKM Asistensi Mengajar UIN Sunan Ampel Surabaya secara utuh dan bersama-sama bisa memberikan arti serta kenyamanan bagi sekeliling kami. Disinilah, di lembaran cerita yang baru ini, kami siap melangkah, bergerak sebagai satu tim yang tulus untuk mengawali sebuah perjalanan pengabdian. Dan kisah kami resmi dimulai. Perjalanan hari ini kami awali dengan sholat duha, di mana sholat duha ini sebagai rutinitas di pagi hari untuk bersimpuh dan mengetuk pintu berkahnya, agar langkah pengabdian ini senantiasa bernilai ibadah. Berangkat dari doa tersebut, aksi nyata langsung kami wujudkan melalui gerakan bersih masjid serentak se-Sidoarjo. Menjadi bagian dari kegiatan ini, kami bahu-membahu menjaga kesucian rumah Allah demi kenyamanan bersama. Hingga saat hari beranjak siang, adzan duhur berkumandang memanggil kami untuk kembali sujud kepadanya. Kini, di dalam masjid yang telah bersih dan nyaman, saf-saf rapat memenuhi ruangan. Dalam sujud jamaah yang khusyuk, kami melepas lelah, menyatukan hati, dan kembali menguatkan pundak untuk melanjutkan perjuangan pengabdian ini. Di SMP Negeri 1 Krian terdapat program bimbingan khusus mengaji bagi siswa kelas 7 dan 8 yang belum lancar membaca Al-Quran. Bahkan, beberapa di antara mereka ada yang belum mengenal huruf hijaiyah, sehingga harus dibimbing dari dasar. Kami, mahasiswa MBKM UIN Sunan Ampel Surabaya, dipercaya untuk membimbing mereka dengan cara mengajarkan huruf hijaiyah, membaca Al-Quran secara bertahap, dan mengajarkan baca tulis Al-Quran. Meskipun beberapa di antara mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tetapi kami tetap mengajarkan mereka dengan sabar dan penuh perhatian. Kegiatan mengajar ini bukan hanya sekedar mengajar, tetapi mengajarkan kita arti kesabaran, tanggung jawab, dan juga berbagi ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Semoga langkah kecil ini menjadi langkah kebermanfaatan bagi kita dari hal pendidikan dan juga Al-Quran. Ramadan tahun ini menjadi salah satu perjalanan yang berkesan bagi kami di SMPN 1 Krian. Melalui kegiatan Pondok Ramadan yang dilaksanakan secara bergantian selama 3 hari di setiap jenjang kelasnya masing-masing. Kami sebagai mahasiswa MBKM Asistensi Mengajar UINSA diberikan kesempatan untuk turut membersamai dalam proses belajar para murid. Berbeda dari biasanya, kegiatan ini dilaksanakan di dalam kelas layaknya pembelajaran sehari-hari. Dari sinilah kita belajar dan mengajar bersama, mulai dari tata cara bersuci, tata cara sholat, baca tulis Al-Quran, praktek, hingga hafalan-hafalan yang sederhana. Semua diawali dengan perkenalan kecil yang perlahan mencairkan suasana. Dan dari sinilah tawa, cerita, dan proses belajar pun tumbuh menjadi pengalaman yang begitu hangat. Meskipun dalam prosesnya kami menemukan berbagai tantangan, seperti perbedaan dalam tata cara beribadah dikarenakan latar belakang mazhab yang berbeda. Hal itu justru mengajarkan kami arti memahami dan menghargai satu sama lain. Dan bagi kami, pengalaman ini bukanlah sekedar tentang mengajar, namun tentang bagaimana menjadi manusia yang mampu memberikan manfaat dimanapun dia berada. Pada pekan pelaksanaan asesmen sumatif akhir jenjang, kami mahasiswa UINSA dipercaya untuk menjadi cadangan atau pengganti para guru sebagai pengawas ujian di setiap kelas. Setiap pagi kami standby di depan ruang guru ini di gazebo, menunggu instruksi dari guru
apabila ada guru yang bertugas kemudian berhalangan hadir, maka kami akan diminta untuk menjadi badal, mengganti mengawas di ruang ujian. Selama ujian berlangsung, kami memperkenalkan diri sebagai pengawas ujian. Kami juga menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai soal ujian dari para siswa. Meskipun bagi kami sedikit ada tantangan, kami merasa lega. Kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk membantu melancarkan dilaksanakannya ujian asesmen sumatif akhir jenjang ini. Setelah ujian selesai, kami mengembalikan daftar hadir siswa, lembar jawaban kepada ruang guru, dan merasa lega telah membantu para guru di sekolah ini. 21 April 2026, hari di mana semangat Raden Ajeng Kartini kembali hadir dalam suasana sekolah dengan penuh warna dan kebersamaan. Pada kegiatan Hari Kartini kali ini, kami para mahasiswa ikut memeriahkan berbagai rangkaian acara bersama siswa dan guru dengan mengenakan kebaya, batik ataupun pakaian adat. Berbagai perlombaan seperti fashion show dan lomba kerajinan bahan dasar daur ulang berlangsung dengan penuh antusias. Kami juga ikut mendampingi dan memberikan dukungan serta menyaksikan penampilan para siswa yang tampil dengan penuh percaya diri. Dari tawa dan tepuk tangan yang terdengar hari ini, tercipta kenangan sederhana yang mungkin akan selalu menyenangkan saat diingat. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, seluruh sivitas sekolah berkumpul dalam satu semangat, menghormati perjuangan para pendidik dan meneguhkan kembali arti pendidikan bagi kehidupan. Dengan khidmat, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan pendidikan, terutama Ki Hajar Dewantara yang telah meletakkan dasar pendidikan bagi bangsa Indonesia. Setiap langkah barisan, setiap lantunan lagu kebangsaan, dan setiap ungkayan doa yang dilangitkan menjadi simbol bagi pendidikan Indonesia untuk terus maju, mencetak generasi yang cerdas, berakhlak, berkarakter, dan berdaya saing. Karena pendidikan adalah cahaya bagi suatu bangsa untuk terus maju ke depannya. Dalam proses praktik mengajar, perlahan kami memahami bahwa mengajar bukan hanya sekedar memasuki ruangan kelas dan menyampaikan materi, tetapi mengajar juga tentang bagaimana cara kita membangun kedekatan dengan siswa, bagaimana cara kita memilih kata yang tepat dalam berkomunikasi, serta bagaimana cara kita menciptakan ruang kelas yang hangat. Dari situ kami belajar bahwa ruang kelas bukan hanya sekedar tempat bertemu antara murid dan guru. Ruang kelas merupakan tempat tumbuh yang mempertemukan antara ilmu pengetahuan, pengalaman, serta sikap yang baik. Sebagai mahasiswa MBKM di SMPN 1 Krian ini, kami berusaha hadir dengan hangat dan menyesuaikan diri dengan peserta didik. Kami menyadari pembelajaran bermakna bukan hanya dari penyampaian materi di kelas, tetapi juga dari bagaimana pendidik mampu hadir dalam memotivasi peserta didik dan membuat peserta didik menjadi lebih nyaman. Dari situ, kami memahami makna at-thariqatu ahammu minal maddah wal mudarris ahammu minat thariqah wa ruhul mudarris ahammu min mudarris binafsihi, yang bermakna metode itu lebih penting daripada materi. Seorang guru lebih penting daripada metode, dan ruh atau keteladanan seorang guru menjadi hal yang paling penting dalam pembelajaran.